Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Srindawati di sini. Apa kabar semuanya, Ananda? Mudah-mudahan semua sehat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan melalui channel Ibu ini. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, karena di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang materi sifat-sifat limit fungsi aljabar. Sudah paham kan yang kemarin itu? Tugasnya sudah dikerjakan? Oke, good. Tetap semangat. Oke, untuk itu, hari ini kita pun akan melanjutkan materi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran kita adalah menyelesaikan penyelesaian atau mencari solusi dari limit fungsi aljabar. Oke, diharapkan nanti setelah pembelajaran ini, kalian semua bisa mengetahui bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi aljabar. Untuk itu, mari siapkan buku dan alat tulis kalian, karena kita akan mulai belajar. Nah, untuk sebelumnya ya, Ibu akan menyampaikan di sini, kemarin kita sudah melihat sifat-sifat dari fungsi limit ya. Sifat-sifat dari limit fungsi aljabar. Nah, jika kalian itu menemukan bentuk fungsi seperti ini, ya, seperti yang kita lihat di sini, di contoh ini, disubstitusikan ya, misalnya limit X mendekati 2. Untuk X kuadrat kurang 2 dibagi dengan X kurang 2. Dan kita substitusikan dengan X sama dengan 2, tentu hasilnya adalah 0 per 0. Nah, bentuk seperti ini, bentuk 0 per 0 ini tidak dibolehkan. Jadi artinya harus diubah. Kenapa? Kenapa tidak dibolehkan? Karena disebut dengan bentuk yang tak tentu. Ya. Nah, sekarang kalau kamu bertemu bentuk 0 per 0, maka bentuk ini haruslah diubah. Nah, bagaimana caranya? Oke, jadi ada 3 cara menyelesaikan limit ya, untuk yang kita ketahui saat ini. Yang pertama adalah substitusi. Yang kedua, memfaktorkan. Dan yang ketiga, mengalihkan dengan akar sekawan. Oke, kita lihat. Nah, ada di sini harus kalian perhatikan yang pertama ya. Perhatikan pointer Ibu di sini. Yang dinamakan dengan hasil limit bentuk tentu. Nah, seperti ini. A per B, ini bentuk rasional. Kemudian A per 0. Di sini kalau dalam limit, A per 0 ini masih bisa terdefinisi ya. Karena limit itu nilainya pendekatan. Jadi sesuatu yang dibagi dengan 0 itu hasilnya adalah tak terhingga. Sedangkan 0 dibagi dengan B hasilnya adalah 0. Dengan catatan A dan B anggota bilangan real. Nah, selanjutnya hasil limit untuk bentuk yang tentu yang sering kita dapatkan. Nah, yang mana yang bentuk tak tentu itu? Nah, ini salah diantaranya ya. Yang pertama bentuk 0 per 0, tak terhingga dibagi tak terhingga dikurang tak terhingga berpangkat tak hingga. Dengan A, B anggota bilangan real, ini disebut dengan limit dengan bentuk tak tentu. Oke, kita lihat. Nah, dengan menggunakan metode substitusi, jika hasilnya bentuk tentu, maka bentuk tentu itulah hasil limitnya. Kalau dia bentuk tertentu, maka bentuk tentu itulah hasilnya. Tapi, jika hasilnya merupakan bentuk tak tentu, maka harus diselesaikan dengan metode yang lain di luar substitusi. Apa saja itu? Faktorisasi atau mengalihkan dengan akar sekawan. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau dengan cara substitusi kita sudah mendapatkan hasilnya dan bentuknya itu tertentu, maka itu adalah hasil dari limitnya. Namun apabila hasil yang kita dapatkan itu bentuk tak tentu, maka kita harus mencari dengan menggunakan metode lain. Apa saja caranya? Ya, cara memfaktorkan dan cara mengalihkan dengan akar sekawan. Oke, kita lihat ya. Sekarang Ibu tampilkan beberapa contoh menghitung limit dengan cara substitusi. Oke, kita lihat yang pertama ya. Untuk limit X mendekati 1, 5X pangkat 3. Berapa hasilnya? Gampang ya, 5. Oke, good. Yang kedua, berapa nih?
limit X mendekati negatif 1. Hasilnya, ya kalau kita deketin ini jadinya 7/2. Oke. Yang nomor 3, hasilnya ini masih bentuk, yang 2 tadi bentuk tentu ya. Yang ketiga, kita masukkan ini jadinya 2X kurang 3 dibagi X kurang 3. Hasilnya 3/0. Masih ada hasil. Hasilnya adalah tak terhingga. Nah, kemudian yang ini. Untuk yang keempat, 4 dikurang 4 dibagi 3. Hasilnya adalah 0/3. 0/3 hasilnya 0. Bilangan 0 dibagi dengan apapun hasilnya adalah 0. Yang terakhir, kalau bentuk seperti ini, kita masukkan itu adalah hasilnya 0/0. Ini dinamakan dengan bentuk tak tentu. Nah, cara menghitung limit dengan bentuk tak tentu harus kita gunakan cara yang lain ya. Oke, khusus dalam limit, ketika hasil limitnya berbentuk A/0, maka nilainya sama dengan tak terhingga. Ya, hal ini dikarenakan bentuk grafik fx A per X untuk X mendekati 0, nilainya mendekati nilai tak terhingga. Oke, good. Kemudian kita lihat cara selanjutnya. Ya, karena dengan bentuk tak tentu kita tidak bisa menyelesaikan limitnya, maka kita harus mencoba dengan cara memfaktorkan ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa dengan substitusi itu diperoleh nilai 0/0 ya. Tentunya ini adalah bentuk tak tentu. Untuk itu kita harus menggunakan cara yang lain, salah satunya itu memfaktorkan. Nah, untuk bentuk ini kita faktorkan ya, limit X mendekati 2 menjadi X kuadrat kurang 4 ini kita faktorkan menjadi X kurang 2 dikali X tambah 2. Kemudian kita bagi X kurang 2. Nah, untuk yang ini kan kalian bisa membuat dicoret ya. Ini kita coret saja. Maaf. Nah, ini kita coret dengan yang ini. Maka hasilnya adalah X tambah 2. Nah, X tambah 2 berarti hasilnya adalah 4. Nah, maka bentuk yang seperti ini masih kita bisa mendapatkan bentuk hasil dari limitnya, yaitu 4. Nah, penting kalian ingat ya, di sini Ibu menampilkan beberapa faktor ya, bentuk faktor istimewa. Nah, kalau bentuknya A kuadrat kurang B kuadrat, maka kita bisa memfaktorkannya menjadi A tambah B dikali A kurang B. Kalau A tambah B kuadrat, itu A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kalau A kurang B kuadrat, maka artinya A kuadrat kurang 2AB ditambah B kuadrat. A pangkat 3 dikurang B pangkat 3, maka hasilnya adalah A kurang B dikali A kuadrat tambah AB ditambah B kuadrat. Dan selanjutnya yang A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 itu adalah A tambah B dikali dengan A kuadrat kurang AB ditambah B kuadrat. Oke, ini harus kalian ingat ya, karena hal-hal seperti ini menjadi trik kita dalam menyelesaikan beberapa persoalan yang terkait dengan pemfaktoran. Bukan hanya di limit ya, bisa juga dalam materi-materi matematika lainnya. Oke, kemudian kita akan melihat cara mengalihkan dengan faktor sekawan. Nah, biasanya bentuk-bentuk limit yang ada akar di bawah atau di atasnya ya, di bagian penyebut ataupun di pembilangnya. Nah, ini jika kita menggunakan substitusi, maka hasilnya itu diperoleh bentuk 0/0 atau tak tentu. Tentu dengan memfaktorkan juga ini jadi sangat sulit ya. Nah, untuk itu, untuk bentuk seperti ini sebaiknya kita menggunakan dengan akar sekawan. Nah, kalian udah tahu tuh bentuk akar sekawan. Nah, ini Bu berikan di sini. Nah, bentuk seperti ini kita pindah kemari. Ya, di sini kita kalikan dengan bentuk sekawan. Jadi bentuk sekawan yang berbentuk akar kan di penyebutnya ini, di sini penghubungnya adalah tanda kurang ya. Jadi untuk sekawannya berarti kita buat tanda tambah. Jadi kita tulis kembali bentuknya seperti ini. Karena pada dasarnya bentuk ini sendiri adalah ya sama dengan bentuk yang sama. Jadi nilainya itu adalah 1 ya. Jadi nggak ngaruh, apapun dikali dengan 1 tentu hasilnya tidak akan berubah ya. Paham ya? Nah, kita selesaikan di sini, kita mulai mengalihkan. Nah, triknya nih, Ibu berikan triknya. Kamu nggak usah buru-buru mengalihkan bagian penyebutnya ya di sini. Tidak perlu buru-buru mengalihkan. Tapi kita letakkan saja X, kemudian dikali ini, bentuk seperti ini kita dekatkan. Kemudian yang di bawah, berdasarkan bentuk faktor istimewa,
maka kita hanya perlu mengalihkan ujung-ujungnya saja, karena kita lihat di sini. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di sini. Kita tak perlu buru-buru mengalihkan ya, tapi kita letakkan seperti ini. Kemudian yang bagian penyebutnya itu kita menggunakan bentuk faktor istimewa ya di sini. Jadi kita menuliskan pengalian ini, bagian yang ini kita kali dengan yang ini. Sebentar, Ibu bantu. Nah, jadi bentuk yang ini kita kali dengan yang ini ya. Sedangkan yang ini kita kali dengan yang ini. Oke, kita peroleh bentuk di bawah, yaitu akarnya menjadi hilang. Kalau dikali bentuk yang sama, akar menjadi hilang. Jadi 1 tambah X dikurang 1 kurang X ya. Nah, perhatikan di sini, kalian harus berhati-hati bahwa kita harus memberikan tanda kurung di depan tanda kurang ini. Kenapa? Karena kalau kamu tidak meletakkan tanda kurung, maka kamu nanti akan terlupa dalam mengalihkan negatif ini kurang dengan negatif ini. Ya, di sini harus berhati-hati. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini, maka bentuk di atas menjadi bentuk X ya. Nah, di bawahnya menjadi 2X karena 1. Nah, ini. Nah, ini 1 dikurang 1 habis jadi 0. Ini habis. Jadi X kurang negatif X ya, itu menjadi 2X. Nah, ini kita bisa coret saja X-nya. Ya, ini kita coret. Jadi yang tersisa adalah, nah, jadinya nih kita masukkan 0 X-nya, jadi dapatnya akar 1 ditambah akar 1 dibagi dengan 2. Dan kemudian hasilnya 2/2, maka hasil hitung dari limit ini adalah 1. Nah, ini ingat nih bentuk sekawan. Nah, bagi yang belum atau lupa, mungkin pernah belajar waktu di SMP. Nah, bentuk sekawan dari X kurang A itu adalah X tambah A. Bentuk sekawan dari akar X kurang A berarti akar X tambah A. Bentuk sekawan dari akar X kurang akar A, maka akar X tambah akar A. Nah, demikian juga seperti ini ya. Coba kalian pahami. Mudah-mudahan dengan berlatih nanti kalian akan menjadi lebih terbiasa dengan bentuk-bentuk sekawan dari bentuk akar. Nah, oke. Ibu rasa tadi itu adalah beberapa yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian. Ya, sampai kita di bagian akhir di sini. Bahwa untuk menyelesaikan limit aljabar, langkah pertama adalah kita menggunakan substitusi langsung ya. Jadi jika hasilnya bentuk tentu, maka itulah nilai limitnya. Namun jika hasilnya berbentuk tak tentu, seperti yang tadi sudah kita lihat ya, di sini ada salah penulisan sedikit. Nah, ini maksudnya adalah bentuk tak tentu ya. Nah, ini bentuk tak tentu. Ini ada taknya ya di sini. Ada salah sedikit yang di sini. Oke, nggak masalah. Jadi bentuk tentu itu A per B, A per 0 sama dengan tak hingga, 0 per B itu 0. Sedangkan bentuk tak tentu itu adalah 0 per 0, tak terhingga dibagi tak hingga kurang tak hingga, dan tak hingga pangkat tak hingga. Nah, jadi yang harus kalian pahami lagi, tidak semua limit bentuk akar diselesaikan dengan mengalihkan akar sekawan. Sebelum menyelesaikan limit harus dicoba dulu dengan menggunakan cara substitusi. Jika hasil bentuknya itu tertentu atau tertentu, maka itulah hasilnya. Tapi jika bentuknya tak tentu, maka barulah kita berpikir untuk menggunakan cara yang lain. Oke? Bisa dipahami rangkuman pembelajaran kita hari ini? Oke, good. Nah, kalau begitu, untuk hari ini Ibu memberikan beberapa tugas ya yang silahkan kalian kerjakan di modul halaman 29 sampai 30. Ingat kan kemarin Ibu sudah memberikan kalian modul. Ya, silahkan boleh di print modulnya. Kalian kerjakan halaman 29 sampai 30. Kalau nggak salah Ibu itu ada 8 soal. Silahkan kalian kerjakan ya. Nah, Ibu harap kalian bisa berlatih dan bisa memahami dengan apa yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian. Nah, ingat, dalam minggu depan kita akan mengadakan ulangan. Bersiap-siap ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan di dalam kolom komentar di bawah ini. Baik itu juga dalam WA juga kalian boleh bertanya. Oke, lebih kurang Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.